Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang saya ucapkan untuk kelas 12 IPA atau IPS yang pada hari ini mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan saya berharap kalian hari ini sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga hasilnya maksimal. Dan topik kita pada hari ini adalah unsur kebahasaan teks novel. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat satu, mengidentifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah novel. Yang kedua, mengidentifikasi unsur kebahasaan novel. Yang ketiga, menyusun novel berdasarkan rancangan. Yang keempat, mempresentasikan, mengomentari, dan merevisi unsur intrinsik dan ekstrinsik atau kebahasaan novel dan hasil penyusunan novel. Materi yang akan kita kupas, kita fokuskan pada satu, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Dua, unsur kebahasaan meliputi ungkapan, majas, dan peribahasa. Anak-anak yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan, penjelasan materi yang akan kita ungkap yang pertama adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik. Saya yakin kalian semua pernah mempelajari tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik ketika kalian belajar di bahasa Indonesia di SMP dan di SMA pada saat kalian kelas 10 dan kelas 11. Unsur intrinsik dan ekstrinsik novel. Unsur intrinsik novel merupakan unsur utama yang membangun suatu novel atau cerita. Dapat dikatakan bahwa unsur intrinsik ini dapat kita jumpai dengan mudah dalam novel tersebut, dalam novel yang kita baca maksudnya. Ada 7 komponen yang merupakan bagian unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, ada tokoh tritagonis. Ya. Adapun cara yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan penokohan itu, saya ulang, adapun yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan penokohan itu antara lain secara analitik dan secara dramatik. Berikutnya, unsur intrinsik yang adalah alur atau plot. Merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang membentuk jalan cerita pada novel atau cerita. Secara umum ada 3 jenis alur pada novel antara lain. Ada alur maju atau progresif, alur mundur atau regresif, dan alur campuran. Sedangkan untuk menghadirkan alur cerita novel yang menarik, penulis melakukan beberapa tahapan di dalamnya, yaitu pengendalan atau eksposisi. Kemudian ada disebutkan pertengahan konflik, ada pertumbuhan atau penanjakan, ada klip atau puncak cerita atau ketegangan, ada anti klimak, di mana anti klimak cerita mulai ketegangan sudah dimulai mereda dan memunculkan solusi atau penyelesaian. Dan terakhir ada akhir atau ending cerita tersebut berupa tahapan terjadinya penyelesaian konflik dan pertanda bahwa cerita akan berakhir. Di kelas 11 kalian diajari oleh bapak ibu guru kalian tentang bagaimana menyusun sebuah novel atau sebuah cerita dengan menggunakan unsur intrinsik, mulai alur, tema, penokohan, dan sebagainya. Saya yakin kalian sepaham ini semua insya Allah. Kemudian berikutnya latar atau setting. Sebuah cerita menghadirkan latar setting dan dibagi menjadi 3 bagian. Ada latar waktu, ada latar tempat, dan ada latar suasana. Saya yakin kalian sudah paham semua ini. Dan sudut pandang pengarang. Sudut pandang pengarang sebagai orang pertama, sudut pandang pengarang orang ketiga, dan sudut pandang pengarang sebagai orang ketiga serba tahu. Saya yakin pula kalian sudah paham semua ini karena kalian pernah membuat cerpen atau pernah membuat novel. Kemudian gaya bahasa adalah ciri khas penulis dan melakukan pemilihan kata dan bahasa yang digunakan dalam novel. Setiap penulis memiliki gaya sendiri yang berbeda dengan penulis yang lain. Nah, saya yakin kalian sudah paham semua ini. Benar, amanat. Sebuah novel, sebuah cerpen atau cerita wajib memiliki amanat. Amanat adalah bagian yang penting dalam sebuah cerita. Sebab
ketika menulis cerita berupa cerpen atau novel, si penulis itu memberikan pembelajaran kepada pembacanya melalui amanat. Jadi amat penting menghadirkan amanat. Sebuah cerita tanpa amanat saya pikir tidak mungkin berfungsi sebagai sarana untuk menghibur, sebagai sarana untuk mendidik kepada para pembaca. Kemudian terakhir, berikutnya ada unsur extrinsic novel. Yang tadi ada unsur intrinsik, sekarang unsur extrinsic novel. Saya yakin kalian semua sudah paham, yaitu berupa satu, latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, nilai-nilai kehidupan, dan sebagainya. Ciri-ciri dan kaidah kebahasaan novel berikutnya adalah sebuah novel memiliki ciri tersendiri. Ciri tersebut antara lain adalah ditulis dengan narasi dan didukung dengan deskripsi untuk menggambarkan suasana dalam cerita novel tersebut. Memiliki alur yang kompleks, itulah novel. Jumlah kata melebihi 10.000 kata. Umumnya jumlah halaman novel minimal 100 halaman. Waktu yang dibutuhkan untuk membaca novel bisa 2 jam atau lebih. Kalau kita bandingkan dengan membaca cerpen mungkin sesaat langsung selesai. Tapi kalau novel, dan bab di bab, maka dibutuhkan waktu 2 atau 3 jam. Memiliki skala yang luas, bersifat realistis. Ini dikarenakan novelis lebih tahu sesuatu yang ada di novel. Tokoh dan karakter dalam novel lebih banyak. Tema pada novel tidak hanya satu dan dapat muncul tema-tema sampingan. Kaidah kebahasaan novel. Kita sering menemukan bagaimana si penulis dengan gayanya masing-masing. Ya, berikut ini beberapa kaidah kebahasaan novel. Antara lain ditemukan dalam sebuah cerita novel hiperbola, majas hiperbola. Ya, lalu majas personifikasi, majas metafora, majas alegori, majas metonomia, majas paralelisme, dan sebagainya. Nah, itulah ciri kebahasaan yang menonjol atau yang dominan dalam sebuah novel atau cerpen atau dalam cerita. Untuk menguji kita semua, saya sudah mencoba membuat latihan soal. Coba kalian cari novel Indonesia, analisis unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Yang kedua, temukan gaya bahasa, ungkapan dan pilihan kata dalam cerpen tersebut sehingga kalian mengenal, oh kalau pengarangnya Anda Hirata begini gaya berceritanya, Mokhtar Lubis begini gaya bahasanya, kemudian Habibur Rahman As-Suraji begini gaya bahasanya. Demikian juga Trelie. Masing-masing pengarang memiliki ciri khas tersendiri bagaimana menampilkan cerita dengan gaya yang berbeda-beda. Nah, kalau kalian sering membaca novel Indonesia, kalian bisa menemukan itu semua dan semuanya akan menjadi hasanah pengetahuan buat kita. Banyak membaca, berarti pengetahuan kita bertambah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.